Episode ke-251. Ekspresi Li Tianxing sedikit berubah. Seketika, Great Heavenly Overarching Star Spam kembali bertransformasi. Sebagai mantan Master Kultus Iblis Surgawi, pencapaiannya dalam seni mantra sihir nyaris tak tertandingi. Setiap perubahan posisi bintang dalam jurus itu mengubah sifat sekaligus kekuatan telapak tangannya. Meski tampak seperti teknik tubuh jasmani, hakikat jurus tersebut adalah seni mantra tingkat tinggi. Di dalamnya tersimpan ruang batin yang dipenuhi variasi tak terbatas. Setelah berhasil menyempurnakannya, Li Tianxing bahkan kehilangan keinginan untuk menciptakan teknik baru. Karena baginya tidak ada lagi seni yang mampu melampauinya. Namun, semua perubahan itu sama sekali tidak memengaruhi Xing'an. Ia tidak repot menebak variasi jurus lawannya. Setiap serangan dihancurkan dengan kekuatan murni. Tinju, tenaga dewa, dan kekuatan sihirnya menghancurkan semua teknik tanpa memberi kesempatan bagi lawan untuk memamerkan keindahannya. Darah mengalir dari sudut bibir Li Tianxing. Ia merasakan kekuatan dahsyat menembus telapak tangannya, menghantam ki vital hingga langsung mengguncang benih iblis di dalam dirinya. Dulu kepala desa, Blind, bahkan Rulai tua gagal menyelamatkan Li Tianxing dari benih iblis itu. Namun Xing'an langsung menyerang sumbernya, berniat menghancurkannya sekaligus. Melihat keadaan itu, Kaisar Yan Feng, Blind, dan Yu Zhaoqing menyerbu bersama. Empat lengan Xing'an menahan serangan Kaisar Yan Feng dan Blind. Sementara ki vitalnya membentuk jembatan surgawi. Roh primordialnya berdiri di atas jembatan itu dan bertarung sengit melawan Yu Zhaoqing. Seorang diri, ia mampu menghadapi tiga ahli sekaligus, bahkan melukai mereka. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Blind mampu menembus pertahanan Xing'an, tetapi kekuatan sihir lawannya jauh lebih besar sehingga serangannya tidak cukup mematikan. Di sisi lain, pertarungan roh primordial Xing'an melawan Yu Zhaoqing berlangsung sangat berbahaya. Roh primordial itu terus berubah menjadi dewa naga hijau, harimau putih, kura-kura hitam, hingga burung vermilion. Bahkan arwah para ahli kuno yang telah mencapai alam dewa telah ia kuasai. Li Tianxing terus memuntahkan darah. Benih iblis dalam dirinya mulai terguncang. Tetapi tubuh Xiao Yu yang ia tumpangi juga berada di ambang kehancuran. Selama bertahun-tahun, ia telah menjadikan roh primordialnya sebagai iblis hati dan menanamkannya dalam hati dao milik Xiao Yu. Dengan memanfaatkan tubuh muridnya itu, kultivasinya terus berkembang hingga mencapai alam jembatan surgawi. Namun tubuh dan roh primordial Xiao Yu tidak sanggup menahan kekuatan Xing'an. Li Tianxing justru merasa gembira. Begitu roh primordial Xiao Yu musnah, tubuh itu akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setelah itu, ia yakin dapat meloloskan diri. Sebagai mantan Master Kultus Iblis Surgawi, ia menguasai berbagai teknik pelarian yang hampir mustahil dihentikan siapapun. Baginya, tubuh Xiao Yu adalah harta yang sempurna. Namun, tepat ketika harapan itu muncul, kenangan lama memenuhi pikirannya. 100 tahun lalu, pada suatu pagi yang cerah, sang patriark muda membawa seorang gadis berusia 13 tahun kepadanya. Namanya Xiao Yu. Mulai sekarang dia adalah muridmu. Saat pertama kali melihat gadis kecil itu, hati Li Tianxing langsung bergetar. Sejak saat itu, tanpa ia sadari, ia telah jatuh cinta kepada muridnya sendiri. Ia berusaha menekan perasaan tersebut dan menjalankan kewajibannya sebagai guru. Dengan sepenuh hati ia mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Xiao Yu. Gadis itu sangat nakal. Hampir seluruh anggota kultus iblis surgawi pernah dibuat pusing olehnya. Li Tianxing selalu menjadi orang yang membereskan setiap masalah yang ditimbulkannya. Anehnya, justru masa-masa itulah yang paling membahagiakannya. Di hadapannya, Xiao Yu selalu patuh dan rajin belajar. Hubungan guru dan murid mereka sangat erat. Namun seiring waktu, Xiao Yu tumbuh dewasa. Kenakalannya berubah menjadi pesona luar biasa. Setiap senyum dan gerakannya membuat Li Tianxing semakin sulit mengendalikan diri. Ia mulai mengintip saat Xiao Yu mandi, mengumpulkan pakaian yang pernah dipakainya, dan diam-diam terobsesi kepadanya. Saat Xiao Yu menyadari semua itu, ia mulai menjaga jarak.
Sejak itulah cinta Li Tianxing berubah menjadi obsesi. Semakin tak bisa memiliki muridnya, semakin besar keinginannya. Hati Dao miliknya perlahan rusak dan berubah menjadi bengkok. Ia bahkan mulai meyakinkan dirinya bahwa yang ia inginkan bukan lagi si Yoyo, melainkan tubuh sempurna yang dimilikinya. Ketakutan terhadap perubahan dirinya sendiri justru mendorongnya mengambil keputusan yang paling gila. Ia menggunakan kekuasaan untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi. Lawan-lawan politiknya dibuang, dipenjara, bahkan dibunuh. Setelah menceraikan istri pertamanya, ia memaksa menikahi si Yoyo. Pada malam pernikahan itu, si Yoyo mencoba membunuhnya. Namun semua itu sudah ia perhitungkan. Ia mengubah dirinya menjadi iblis hati dan bersembunyi dalam hati Dao si Yoyo. Menunggu hari ketika ia bisa sepenuhnya mengambil alih tubuh muridnya. Kini, saat menghadapi Shingen, semua kenangan itu kembali dengan jelas. Li Tianxing akhirnya menyadari satu hal. Bukan si Yoyo yang menghancurkan hati Dao miliknya, melainkan dirinya sendiri. Sejak pandangan pertama pada pagi itu, ia telah kalah oleh nafsunya sendiri. Cinta yang seharusnya suci berubah menjadi obsesi, lalu berkembang menjadi keserakahan yang menghancurkan seluruh hidupnya. Sambil batuk darah, ia teringat perkataan patriark muda ketika menyerahkan si Yoyo kepadanya. Kitab suci iblis surgawi memiliki dua kata penting, pendidikan dan warisan. Sebagai seorang guru, jangan pernah melupakan maknanya. Saat itu ia sama sekali tidak menghiraukan nasihat tersebut. Kini ia baru benar-benar memahaminya. Aku tidak pernah menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Li Tianxing meraung. Cahaya iblis hitam meledak dari tubuh si Yoyo, berubah menjadi seberkas sinar yang langsung menembus hati Shingen. Roh primordial Li Tianxing memasuki hati Dao lawannya. Sebelum menghilang, ia berbisik pelan, "Muridku, pergilah, hiduplah dengan bahagia." Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, hatinya benar-benar damai. Di luar, semua orang telah tumbang. Yu Zhaoqing jatuh dari langit sambil memuntahkan darah. Tombak Blind bengkok dan lengannya patah. Kaisar Yanfeng dibanting keras ke tanah. Nanek Si, Kripel, Dav, dan yang lain juga terluka parah. Sementara itu, Qin Mu terus menyempurnakan pil roh untuk menyelamatkan naga banjir yang terluka. Shingen mengangkat telapak tangannya, bersiap menghancurkan roh primordial Nanek Si. Namun telapak itu tiba-tiba berhenti. Dengan gerakan yang sangat lembut, telapak tersebut justru merapikan rambut Nanek Si yang berantakan. Salah satu kepala Shingen menatapnya dengan penuh kelembutan. Suara Li Tianxing terdengar dari dalam tubuh Shingen. Jadilah wanita cantik dan hiduplah dengan bahagia. Lalu ia berteriak sekuat tenaga, "Shingen, menemaniku sampai mati." Disintegrasi iblis surgawi, tubuh Shingen langsung bergetar hebat. Namun dua kepala lainnya segera meraung. "Li Tianxing, kau hanya benih iblis kecil, berani mencoba merebut tubuhku?" Ledakan dahsyat mengguncang tubuh Shingen hingga seluruh anggota badannya kehilangan kendali. Melihat kesempatan itu, Kripel melesat menyerang mata Shingen. Yu Zhaoqing mengerahkan sisa kekuatannya untuk menahan tubuh lawan. Blind menusukkan tombaknya ke jantung Shingen. Sementara Kaisar Yanfeng memanggil sambaran petir raksasa yang menghantam tanpa henti. Meski begitu, Shingen tetap mengamuk. Tubuhnya terpecah menjadi kepala, lengan, dada, dan kaki yang melayang ke segala arah. Kalian semua hanyalah sampah. Apa gunanya disintegrasi iblis surgawi terhadapku? Gelombang kekuatan menghantam semua orang hingga kembali terpental sambil memuntahkan darah. Melihat keadaan itu, Qin Mu melompat bersama naga banjir yang melilit tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan. Ia menghunus pedang dan menusuk Shingen. Namun Shingen hanya mengayunkan lengannya puluhan kali dalam sekejap. Naga banjir kembali terluka parah, sedangkan Qin Mu terlempar ke tanah. Shingen mendengus dingin. "Kalau bukan karena kau masih berguna, cukup dengan satu hembusan napas aku sudah membunuhmu." Namun saat ia hendak menyambungkan kembali lengannya, sesuatu yang aneh terjadi. Lengan itu tiba-tiba terlepas lagi. Sesaat kemudian, salah satu matanya jatuh dari rongganya dan berguling di tanah. Disusul telinga, lengan lainnya. Lalu bagian tubuh lain mulai rontok satu persatu. Shingen terkejut. Apa yang terjadi?
Saat ia mencoba mengangkat kepala untuk melihat Kinmu, kepalanya sendiri justru terlepas dan jatuh ke tanah. Dengan marah ia berteriak, "Kau meracuniku!" Kinmu berdiri sambil mengusap darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum dingin. "Aku memang baru saja membuat pil untukmu. Dan ternyata, hasilnya jauh lebih ampuh daripada yang kuduga."